Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mrs. Nurlina, Honorable Mrs. Chairman, and my lovely audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the Lord of the world, the only one who has created every teenager as a leader as a world word. Before I'm going to deliver my speech, now would expect Alhamdulillahirabbil alamin to Allah subhanahu wa ta'ala. For His place, we can gather together in this place. Secondly, I didn't forget to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. For bring us from the darkness area into the lightness era. I want to tell you about how to be a great teenager or 3 steps to be a good teenager atau 3 tahap menjadi remaja yang baik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang how to be a great teenager. Yang pertama itu, kenali dirimu terlebih dahulu. Get to know yourself first. Kamu itu harus benar-benar mengetahui diri kamu. Kamu itu harus mengetahui apapun kemampuan kamu. Kamu harus mengetahui apapun yang kamu inginkan. Kamu harus mengenali diri kamu sendiri, karena itu poin penting di dalam how to be a great teenager. Yang kedua adalah harga diri atau self-esteem. Ingat ya, harga diri itu sangat penting untuk diri kita pribadi. Kalau misalkan kamu tidak mempunyai harga diri yang tinggi, kamu akan merasa kalau misalkan harga diri kamu itu akan direndahkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah percaya diri atau confidence. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita pribadi sebagai remaja. Karena kalau misalkan kita nggak pernah punya rasa percaya diri, kita akan dinilai kalau misalnya kita itu pemalu, kita itu tidak baik untuk sekeliling kita, karena kita mempunyai potensi yang rendah, kita tidak mempunyai kepercayaan diri. Dan di sini saya menulis tentang 6 cara mengenali diri sendiri. Yang pertama itu value atau nilai. Apa sih itu value atau nilai? Value atau nilai itu tentang apa yang kamu harapkan dari penilaian orang lain. Ini adalah penilaian diri kamu pribadi. Jadi kalau misalkan kamu tidak memiliki value yang tinggi, kamu akan dipandang value kamu rendah, nilai kamu rendah di orang lain. Yang kedua itu interest atau minat. Sebenarnya di sini kenapa saya menulis interest atau minat? Minat Anda itu apa? Itulah cara Anda mengenali diri sendiri. Kamu itu harus mengenali diri Anda sendiri dengan cara minat kamu. Minat kamu misalkan kamu nyanyi nih, oh iya potensi diri kamu berarti nyanyi gitu. Yang akan membawa kamu sendiri ke dalam kepribadian kamu yang baik, terus kepercayaan diri kamu yang baik. Terus yang ketiga itu temperamen atau emosi. Anda harus mengetahui cara mengendalikan diri Anda, yaitu emosi diri Anda sendiri terhadap diri sendiri dan orang lain. Kamu itu nggak boleh yang namanya mempunyai emosi yang tinggi, tetapi kita juga nggak boleh terlalu rendah. Misalkan kalau misalkan kita mempunyai emosi terlalu rendah, berarti kita sama aja dikenal sama orang lain itu kita itu pemalu, atau apa ya, kita tuh kayak gak bisa marah gitu. Sedangkan kalau misalkan kita sebenarnya harus mengekspresikan diri kita juga, jadi kita harus bisa marah kepada orang lain, tetapi di dalam step-step tertentu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kamu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah, dikata apa? Orang gila. Yang keempat itu around the clock activities atau jam biologis kamu. Nah, di sini apa sih jam biologis itu? Anda harus mengatur jam di mana Anda bisa berproduktif dan jam Anda bisa merestartkan diri kamu sendiri. Kenapa saya di sini nulis around the clock activities atau jam biologis? Kita tuh harus tahu batasan kita mempunyai jam produktif kita kapan. Kita harus tahu kapan sih kita harus berhenti, kita harus udahlah stop sampai sini aja gitu. Kamu harus mengetahui jam biologis kamu ya. Ingat, itu hal yang paling penting, karena kalau otak kita udah nggak bisa bekerja, tapi kita bukan bekerja sih, kayak otak kita udah nggak bisa diajak kerja sama, itu akan mempengaruhi badan kita. Karena
ada sistem syaraf dari otak ke badan yang akan membuat badan kita itu terkontaminasi sama otak. Kayak sebenarnya saya capek tapi saya harus paksain karena otak saya belum capek. Nggak bisa kayak gitu. Kamu harus benar-benar mengetahui jam produktifnya kamu kapan, jam kamu harus istirahat kapan. Yang keempat itu life mission and meaningful goals. Apa sih? Atau misi? Yang di sini aku tulisnya misi. Anda harus mengetahui goals dalam hidup Anda dan bagaimana cara Anda mengetahui strategi untuk mengatur misi. Di sini kamu pasti punya goals kan dalam hidup. Anda pasti punya goals dalam hidup, misalkan kayak, saya pengen ke Eropa nih di umur segini. Itu sangat goals kan. Nah, itu kan salah satu misi kamu. Di dalam sini, kamu itu juga harus belajar atau kamu itu harus mengatur strategi kamu gimana caranya supaya goals itu tercapai. Ya balik lagi ke diri kamu, jangan tanya orang lain, balik lagi ke diri kamu. Misalkan kayak orang lain udah kamu nabung aja, tapi kalau kamunya masih tetap jajan-jajan, gak akan bisa kekumpul dong uangnya untuk ke Eropa, kecuali kamu emang dari keluarga yang berada, jadi kamu tinggal minta atau kamu usaha. Oke? Yang ke-6 itu strength atau kekuatan. Sorry, aku nulisnya satu, mungkin saya sudah lelah tadi, maaf ya. Di sini strength atau kekuatan. Anda harus mengeluarkan kekuatan Anda untuk melalui semuanya. Yang tadi semuanya yang saya udah bicarakan, kamu itu benar-benar harus mempunyai strength atau kekuatan diri kamu sendiri. Kamu harus tahu potensi kamu, kamu harus mengenali diri kamu, kayak aku nih mampunya segini, ya udah, toh jangan dipaksain lagi gitu. Jangan pernah melampaui batas yang lebih dari batas kamu, karena andaikan kamu melampaui itu lebih banyak, kamu akan merasakan kamu tuh capek banget karena itu bukan porsi kamu. Nih, dan di sini adalah harga diri itu diperoleh dari diri sendiri dan dari orang lain. Apa sih itu? Aspek utama, menerima penghargaan oleh orang lain itu yang tadi yang saya bicarakan dari diri orang lain. Yang kedua, diterima penghargaan oleh diri sendiri, yaitu dari diri sendiri. Orang lain gak akan bisa ngomong kalau misalkan harga diri kamu tuh rendah banget sih, tanpa kamu sendiri merendahkan diri kamu. Dan sekarang adalah percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Percaya diri adalah suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Harapan akan terwujud dan akan tetap berpikiran positif. Jadi ingat ya, kamu itu benar-benar harus berpikiran yang positif. Kamu harus memiliki bakat yang bagus. Kamu harus mempunyai self-esteem yang tinggi. Pokoknya apapun yang menurut kamu itu baik untuk diri kamu, kamu harus lakukan. Oke? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.